nama saya Arton Pesakdaiman Laya. Nama saya Alberta Teres Manduru. Nama saya Kardinawati Nuru. Nama saya Niat Hati Jai. Baik, kami akan memaparkan materi kami melalui video berikut ini dengan judul I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, judul materi kami adalah keamanan data konsumen finansial teknologi di Indonesia. Apa itu keamanan finansial? Keamanan finansial adalah fondasi yang kuat bagi stabilitas keuangan Anda. Ini merupakan kondisi di mana Anda memiliki sumber dana finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta kemampuan untuk menghadapi situasi darurat tanpa mengorbankan kualitas hidup Anda. Nah, ada juga pengertian finansial teknologi di Indonesia, yaitu fintech atau financial teknologi adalah singkatan dari financial teknologi yang merujuk pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan keuangan dan berbagai kegiatan finansial seperti transfer dana, pembayaran, hingga pinjaman dana. Nah, ada juga contohnya ya seperti yang kita gunakan saat ini adalah contohnya seperti OVO, Dana, dan lain sebagainya. Juga bisa menggunakan yang namanya ATM di BRI, itu juga meningkatkan layanan kita sebagai pengguna untuk melakukan transaksi atau bisa juga menyimpan uang, dana, dan berbagai macam apapun. Nah, itu adalah suatu teknologi yang kita sekarang yang kita alami adalah teknologi yang sangat luar biasa sehingga kita bisa menggunakannya tidak lagi ribet dalam hal melakukan transaksi atau menyimpan uang, dan uang kita pun secara aman di sana sehingga bisa tersimpan dan sudah disetujui oleh Badan Hukum atau OJK yang melakukan pemeriksaan atau yang melakukan yang bisa memenuhi syarat untuk melakukan transaksi. pencurian data konsumen finansial dan teknologi adalah tindakan ilegal di mana data pribadi dan keuangan dari pengguna layanan finansial dan teknologi dicuri atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Pertama, pencurian informasi identitas. Penjahat mencuri informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor identitas, atau tanggal lahir. Kedua, pencurian data keuangan. Penyusup mencuri informasi keuangan seperti nomor rekening, nomor kartu kredit, dan PIN. Ketiga, pencurian data login. Penjahat mencuri kredensial login pengguna finansial dan teknologi seperti nama dan kata sandi. Keempat, phishing. Mereka dapat mengirim pesan atau situs web palsu. Kelima, serangan malware. Penjahat menggunakan perangkat lunak jahat. Ini dapat terjadi melalui unduhan berbahaya atau email terkontaminasi. Keenam, serangan man in the middle. Penyusup mencoba mengintersepsikan komunikasi antara pengguna dan platform finansial dan teknologi untuk mencuri data yang ditransmisikan. Ketujuh, eksploitasi kelemahan sistem. Penjahat mencari dan memanfaatkan kerentanan dalam sistem keamanan finansial dan teknologi untuk mencuri data. Pencurian data konsumen finansial dan teknologi dapat berdampak serius pada privasi dan keuangan pengguna. Oleh karena itu, perusahaan fintech dapat mengambil langkah-langkah keamanan yang ketat seperti penggunaan kata sandi yang kuat, melindungi perangkat mereka dari malware, dan selalu waspada terhadap upaya phishing. Penyalahgunaan informasi pada konsumen finansial dan teknologi merupakan ancaman serius yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan privasi. Untuk melindungi diri dari penyalahgunaan informasi tersebut, konsumen sebaiknya memastikan keamanan akun mereka menggunakan kata sandi yang kuat dan tidak membagikan informasi pribadi secara sembarangan, memeriksa keabsahan situs web dan aplikasi finansial dan teknologi untuk membangun dan membantu aktivitas keuangan. Kurangnya kesadaran keamanan konsumen terhadap data finansial dan teknologi adalah masalah serius yang dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan informasi dan kerugian finansial. Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran keamanan yaitu: satu, ketidakpahaman tentang risiko. Banyak konsumen mungkin tidak memahami sepenuhnya potensi risiko keamanan yang terkait. Kedua, kemudahan penggunaan daripada keamanan. Beberapa pengguna lebih fokus pada kemudahan pengguna platform daripada keamanan mereka. Ketiga, kurangnya pendidikan keamanan. Seringkali konsumen tidak mendapat edukasi yang memadai tentang praktik keamanan yang harus mereka terapkan saat menggunakan layanan finansial dan teknologi. Sebagai hasilnya, mereka mungkin tidak tahu cara melindungi diri mereka sendiri.
Keempat, kesalahpahaman tentang keamanan finansial dan teknologi. Beberapa orang mungkin memiliki kesalahpahaman bahwa platform finansial dan teknologi secara otomatis aman tanpa perlu melakukan tindakan lebih lanjut. Kelima, kecurigaan yang kurang terfokus. Konsumen seringkali lebih waspada terhadap ancaman keamanan di platform perbankan tradisional daripada di platform finansial dan teknologi, meskipun keduanya dapat memiliki risiko yang serupa. Kita akan masuk dalam praktik terbaik dalam keamanan data konsumen. Keamanan data konsumen yang dimaksud adalah upaya perlindungan data yang menjaga kerahasiaan, integrasi, atau kesediaan data kita yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, enskripsi data. Maksud dari enskripsi data adalah metode pengubahan bentuk data menjadi sejumlah kode yang sulit diterjemahkan. Artinya kita harus membuat beberapa kode supaya tidak ada satupun orang yang hendak membuka situs kita. Selanjutnya, autentikasi multifaktor atau MFA adalah pengguna diberikan akses situs web atau aplikasi, dan ada juga fungsinya yaitu memberikan lapisan perlindungan tambahan pada proses masuk atau saat kita sedang login. Selanjutnya, memantau aktivitas yang mencurigakan. Artinya, kita dapat memantau orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak membajak akun kita dengan aplikasi yang sedang kita gunakan. Selanjutnya, keamanan perangkat klien, yang dimana arti dari keamanan perangkat klien ini adalah kita sebagai klien harus memberikan beberapa kode atau kata kunci untuk menjaga situs kita supaya tidak ada satupun orang yang membaca situs kita. Selanjutnya, keamanan aplikasi. Keamanan aplikasi yang dimaksud adalah kita sebagai pengguna harus memberikan beberapa kode atau kata kunci supaya tidak ada satupun orang yang membaca atau menerjemahkan situs-situs yang ada di website kita. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi kami, yaitu kerjasama pemerintah dan industri, yang dimana kerjasama pemerintah dan industri ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama otoritas jasa keuangan. Artinya di sini lembaga independen yang mempunyai fungsi atau tugas dan wewenang pengaturan atau pengawasan. Artinya lembaga negara ini juga berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan. Yang kedua, perlindungan data pribadi, yang artinya di sini mengatur bahwa orang termasuk yang melakukan bisnis atau e-komersi dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Yang ketiga, keamanan teknologi atau pemantauan keamanan. Artinya di sini salah satu cara untuk menangani trade-off, yang artinya dengan mengoptimalkan kinerja metrik keamanan atau realisasi tujuan bisnis terhadap keamanan siber. Yang keempat, audit dan pengawasan. Artinya salah satu bentuk kegiatan pengawasan internal dalam memberikan keyakinan atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Yang kelima, sanksi atau denda atau pencabutan izin operasi ketika terjadi pelanggaran. Artinya sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran perizinan. Baik, selanjutnya masuk pada analisis SWOT, yang dimana analisis SWOT ini ada 4 bagian.
yaitu yang pertama strength atau kekuatan, yang dimana kekuatan ini mempunyai 3 bagian, yaitu yang pertama inovasi teknologi, artinya memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan layanan keuangan. Dan yang kedua, peningkatan kecepatan transaksi, contohnya seperti transfer dana, pembayaran, dan pinjaman dana. Dan yang ketiga, pertumbuhan perusahaan sintaks, artinya di sini sintaks memberikan dampak positif pada pertumbuhan fintech di Indonesia. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan ini juga ada 2 bagian. Yang pertama, ancaman terhadap data konsumen. Artinya di sini resiko terhadap keamanan privasi. Dan yang kedua, kesadaran keamanan konsumen. Artinya di sini sebagian konsumen yang tidak sadar akan keamanan online yang dapat menyebabkan pembobolan akun tersebut. Yang ketiga, opportunities atau kesempatan. Di sini juga ada 2 macam kesempatan dalam berorganisasi. Yang pertama, peningkatan keamanan data konsumen. Artinya di sini adanya peluang keamanan data konsumen melalui praktik terbaik seperti enkripsi data dan autentikasi multifaktor. Dan yang kedua, kerjasama pemerintah dan industri, artinya dapat memperkuat regulasi dan perlindungan konsumen. Yang keempat, threats atau ancaman, yang dimana ancaman ini juga mempunyai 3 bagian. Pertama, pencuri data pribadi, yang artinya pencuri data pribadi seperti penipuan pencurian identitas konsumen. Dan yang kedua, penyalahgunaan informasi keuangan, artinya data konsumen dapat disalahgunakan untuk penipuan. Dan yang ketiga, kerentanan terhadap siber, artinya serangan siber mengganggu pencurian data. Baik, sekian penjelasan tentang materi kami. Terima kasih. Demikianlah hasil video materi kami. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Terima kasih. Yahoo!